sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal-amal agama yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga di Jumat yang terakhir di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk datang berkunjung ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang paling sempurna daripada tauhidnya, paling sempurna salatnya, paling sempurna puasanya, paling sempurna hajinya, dan paling sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang terbaik dibanding dengan umat-umat terdahulu. Diharamkan umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga sebelum umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah umat yang terbaik. Di antara beberapa alasan mengapa umat akhir zaman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gelar sebagai umat yang terbaik, yang pertama yaitu karena kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkah daripada Rasulullah, keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umatnya, maka itulah yang menjadi alasan kita menjadi umat yang terbaik. Karena kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu daripada para nabi. Buya Rashid Hashim mengatakan, walaupun umur jasad daripada Rasulullah masih muda, akan tetapi secara hakikat, secara umur ruh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tua
di antara seluruh daripada para nabi. Itulah sebabnya Rasulullah SAW dikatakan sebagai bapaknya ruh, sedangkan Nabi kita Nabi Adam AS itu disebut sebagai bapaknya jasad. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama kita digelar sebagai umat yang terbaik, karena kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kita diberikan gelar sebagai umat yang terbaik karena kita diberikan tugas sama dengan tugas yang diberikan para nabi, yaitu berdakwah. Berbeda dengan umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW, itu tidak diberikan izin untuk berdakwah kecuali para nabi. Jadi kalau bukan nabi, maka tidak boleh berdakwah. Tidak ada izin untuk berdakwah, hanya nabi yang berdakwah. Akan tetapi berbeda dengan umatnya Rasulullah SAW, diberikan pekerjaan, yaitu diizinkan untuk berdakwah walaupun dia bukan nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan daripada ayat tadi, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang diperintahkan untuk berdakwah, yaitu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita ini diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, untuk berdakwah. Maka kita harus berbangga, walaupun kita bukan seorang nabi, tapi kita diberikan izin untuk menjalankan tugas sebagai tugas yang diberikan kepada nabi, yaitu dengan berdakwah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita diizinkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk berdakwah, karena dakwah ini adalah pekerjaan yang tidak ada ruginya, yang mana ketika ilmu-ilmu yang kita sampaikan diamalkan oleh orang yang mendengarkan, walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, maka seluruh pahala-pahala ketika ilmu itu diamalkan, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Jadi ada amal jariah yang kita peroleh walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Itu alasan yang kedua, kita sebagai umat yang terbaik diberikan tugas, yaitu sama dengan tugasnya nabi, yaitu dengan berdakwah. Dan tugas yang ketiga, alasan kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain, yaitu diberikan bulan Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Kita ketahui bahwa ketika kita ibadah di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, jangankan sebelum malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, setiap amal-amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan Ramadan kita beramal, kita membawa satu amal, maka Allah Subhanahu wa taala balas 10 kali lipat. Itu di luar daripada bulan Ramadan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Akan tetapi lebih hebatnya, di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala setiap ibadah yang kita lakukan itu, kalau istilah sekarang, unlimited, tak terbatas, sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya atau balasannya. Jadi pahala puasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Malaikat tidak mengetahui berapa pahala yang diberikan kepada hamba-hamba yang berpuasa, tapi yang karena yang memberikan pahala ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan jumlahnya adalah unlimited, tak terbatas, sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar.
Ketika kita mendapatkan, kita bisa beribadah di malam Lailatul Qadar itu, maka kita mendapatkan pahala ibadah 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita hitung-hitung 10 kali saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita sudah mendapatkan pahala beribadah 800 tahun lebih. Inilah yang menjadi rahasia mengapa umat-umat terdahulu diharamkan masuk surga sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia juga unggul dari segi pahala. Karena umat-umat terdahulu memang umurnya panjang-panjang. Contohnya seperti Nabi Musa alaihissalam, itu umur umatnya sampai 500 tahun. Akan tetapi setiap mereka beribadah kepada Allah, satu kebaikan yang mereka lakukan maka hanya dibalas satu kebaikan. Tapi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi 10 kali mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita sudah mendapatkan pahala 800 tahun lebih ibadah. Artinya sudah melewati umur daripada umat-umat terdahulu. Itulah yang menyebabkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duluan masuk ke dalam surga dibanding dengan umat-umat terdahulu. Begitupun juga dengan para nabi. Diharamkan para nabi-nabi memasuki surga sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahmatullahi membagi menjadi 3 bagian puasa di bulan Ramadan. Ada yang disebut dengan puasanya jasad, ada yang disebut dengan puasanya jiwa, dan ada yang disebut dengan puasanya ruh. Puasa jasad adalah puasa yaitu tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Apa manfaatnya? Puasa jasad ini yaitu membersihkan daripada badan-badan kita dari berbagai macam kotoran. Karena 11 bulan kita makan, walaupun itu halal, tapi makanan itu tidak thayyib, tidak baik bagi tubuh kita. Seperti kita makan goreng-gorengan, makan tidak teratur, maka pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita itu akan ada flek-flek yang menempel di pembuluh darah kita yang menyebabkan darah kita tidak lancar. Sehingga dengan adanya syariat yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, maka ketika kita berpuasa tidak ada makanan yang masuk, sehingga sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu memerintahkan semua anggotanya, tidak ada, wahai teman-teman, tidak ada makanan yang masuk hari ini, maka makanlah apa yang ada. Maka sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu memakan daripada plek-plek atau kotoran-kotoran yang menempel di pembuluh darah kita, sehingga dengan berpuasa bisa membersihkan daripada pembuluh darah kita. Dengan demikian maka peredaran kita menjadi lancar, sehingga dengan berpuasa, kata Nabi, itu akan menyehatkan. Ini manfaat puasa dari segi jasad. Kemudian berpuasa dari segi jiwa, yaitu kita membersihkan daripada hati kita, atau membersihkan daripada jiwa kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan 11 bulan yang telah lalu, yang mana kita sudah ketahui semuanya. Banyak sekali sumber-sumber dosa yang masuk ke dalam jiwa kita, mulai dari mata, penglihatan, pendengaran, mulut, tangan, kaki, semuanya itu adalah sumber masuknya daripada dosa. Sehingga berpuasa di bulan Ramadan akan membersihkan daripada jiwa kita atau hati kita dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di akhir-akhir bulan Ramadan ini, marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bersungguh-sungguh meningkatkan amal-amal kita. Kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan maka kita diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.